Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo para mahasiswa, rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, balik lagi nih pada serial video kita dalam pembahasan kajian sosiolinguistik. Dan teman-teman, pada serial video kali ini kita akan membahas salah satu topik bahasan dalam kajian sosiolinguistik yang saya rasa cukup penting juga, yakni penelitian mini sosiolinguistik. Jadi di sini kita akan mempelajari panduan praktis bagi mahasiswa atau pemerhati bahasa untuk melakukan penelitian mini sosiolinguistik, ya teman-teman. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sebelum melangkah lebih dalam terkait dengan kajian ini, bahwa sebenarnya sosiolinguistik ini kan merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial. Ya teman-teman ya. Jadi sosiolinguistik ini berfokus pada variasi bahasa, perubahan bahasa, serta bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, usia, dan latar belakang budaya memengaruhi cara manusia berbahasa atau memengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Jadi dalam konteks pendidikan tinggi misalnya, pemahaman terhadap sosiolinguistik menjadi penting karena mahasiswa hidup dalam lingkungan yang multibahasa dan multikultural, yang ini menyediakan banyak fenomena menarik untuk dikaji secara ilmiah. Nah, salah satu cara efektif bagi mahasiswa atau rekan-rekan pendidik untuk memahami teori sosiolinguistik ini adalah dengan melalui penelitian mini. Ya, lakukan saja penelitian mini dulu terlebih dahulu, di mana penelitian mini ini bersifat sederhana, dilakukan di dalam lingkungan terbatas ya. Jadi kita cukup melakukan dalam skala terbatas saja dulu, seperti di kampus atau komunitas kecil. Dan ini bertujuan untuk melatih keterampilan analisis dari bahasa, keterampilan analisis bahasa dalam konteks sosial. Jadi meski skalanya kecil, penelitian semacam ini itu mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman kita, bagaimana pemahaman kita terhadap hubungan antara bahasa dalam perilaku sosial dan penuturnya. Jadi pada serial ini kita akan membahas langkah-langkah praktis. Jadi di sini pada serial video kali ini kita akan membahas secara khusus langkah-langkah praktis dalam melakukan penelitian mini sosiolinguistik, mulai dari pemilihan topik, penyusunan instrumen, pengumpulan, serta analisis data hingga contoh konkret penelitian yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan di lingkungan mahasiswa. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bersama juga sebelum kita melakukan aksi nyata penelitian sosiolinguistik ini, kita perlu tahu dulu konsep dasar penelitian mini sosiolinguistik. Jadi kita melihat dulu apa sih konsep dasar penelitian mini ini. Jadi penelitian mini sosiolinguistik ini merupakan versi sederhana dari penelitian ilmiah yang sesungguhnya, di mana ini berfokus pada fenomena kebahasaan dalam masyarakat. Jadi di mana di sini kita akan menjelaskan bahwa sosiolinguistik itu mencakup kajian mengenai variasi bahasa seperti dialek, register, ragam formal dan ragam informal, sikap bahasa, pergeseran bahasa, serta fenomena alikode, campur kode. Alikode yang dikenal juga istilah code switching, dan campur kode yang juga terkenal dengan istilah code mixing ya. Kita lihat poin selanjutnya teman-teman. Penelitian ini dapat dilakukan dengan ruang lingkup skala kecil. Jadi ini ya, hal yang perlu kita ketahui bersama teman-teman. Kita perlu melakukan dulu dalam skala kecil, dalam ruang lingkup skala kecil saja dulu. Seperti apa misalnya interaksi antara mahasiswa dari daerah berbeda. Jadi kita bisa mengamati bagaimana interaksi antara mahasiswa dari berbagai daerah yang berbeda. Kemudian variasi bahasa antara dosen dan mahasiswa. Kita juga akan melihat misalnya bagaimana variasi bahasa yang digunakan antara mahasiswa dan dosen. Begitu juga sebaliknya. Kemudian penggunaan bahasa gaul atau slang di media sosial, pilihan bahasa dalam konteks formal dan non formal di kampus ini. Beberapa hal ini bisa dijadikan topik kajian pada
penelitian mini sosiolinguistik. Apa tujuannya? Tujuan utamanya dalam penelitian ini bukanlah untuk menghasilkan generalisasi luas, melainkan melatih kemampuan mahasiswa dalam mengamati, mencatat, dan menganalisis dan menyimpulkan fenomena kebahasaan secara sistematis. Ya gitu teman. Itu langkah pertama tadi ya teman-teman. Kemudian langkah kedua adalah langkah-langkah penelitian sederhana ini kita bisa melihat bahwa penelitian kualitatif berskala kecil. Jadi langkah-langkah penelitian sederhana ini bisa dilakukan dalam kualitatif berskala kecil dan dapat dilakukan dengan tahapan yang ringkas, namun tetap ilmiah. Jadi dalam konteks penelitian ini, langkah-langkah dasarnya itu bisa meliputi misalnya menentukan topik dan fokus penelitian. Jadi kita perlu menentukan topik dulu, topik apa yang perlu kita angkat dan fokus penelitiannya seperti apa. Jadi langkah pertama ini adalah memilih fenomena bahasa yang menarik dan relevan. Jadi kita mencoba mencari apa sih fenomena bahasa yang menarik untuk kita angkat, untuk kita kaji. Topik ini sebaiknya sederhana saja, cukup sederhana saja, kontekstual dan dapat diamati secara langsung. Contohnya misalnya penggunaan bahasa campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh mahasiswa di media sosial. Jadi ini bisa kita angkat misalnya fenomena yang kan sering kita melihat fenomena kebahasaan yang digunakan di pengguna sosial media. Jadi campur kode misalnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh mahasiswa di media sosial. Jadi itu salah satu topik yang bisa kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya ada variasi sapaan antara dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus. Ini juga patut bisa dijadikan contoh sebagai topik yang menarik, yang relevan untuk kita kaji dalam penelitian mini ya teman-teman. Kemudian sikap bahasa mahasiswa terhadap bahasa daerah di perantauan. Jadi kita juga bisa mengamati ini, bisa diangkat topik ini. Bagaimana sih sikap mahasiswa ini terhadap bahasa daerah di perantauan? Itu juga ya. Jadi teman-teman, pemilihan topik itu harus mempertimbangkan keterjangkauan data, kejelasan masalah yang hendak dikaji, seperti dinyatakan oleh Sugiono, topik yang baik bersumber dari fenomena yang dapat diamati secara empiris ya teman-teman. Oke, poin selanjutnya teman-teman adalah merumuskan masalah dan tujuan. Jadi setelah tadi kita menentukan topik bahasan atau topik yang ingin fokus penelitian kita, barulah merumuskan masalah dan tujuan. Jadi kita menyusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan kecil atau pertanyaan kecil. Misalnya, bagaimana bentuk campur kode yang digunakan mahasiswa dalam interaksi informal? Ini bisa dijadikan ya. Kemudian kedua, faktor apa yang mempengaruhi pilihan bahasa mahasiswa dalam komunikasi antar daerah. Jadi rumusan masalah ini harus jelas dan dapat dijawab melalui pengumpulan data yang akan dilakukan. Jadi kita proyeksikan data yang kita peroleh itu bisa dapat dianalisis, dapat dijawab. Selanjutnya tujuan penelitian dirumuskan juga secara eksplisit agar arah penelitian ini terfokus dan jelas. Setelah merumuskan masalah teman-teman, baru kita menentukan metode penelitian. Jadi kita perlu memilih juga metode penelitian yang tepat. Penelitian mini sosiolinguistik umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan fenomena bahasa secara alamiah tanpa manipulasi. Jadi namun pendekatan kuantitatif juga sederhana juga dapat digunakan jika penelitian misalnya ingin mengukur frekuensi penggunaan bahasa-bahasa tertentu atau bentuk bahasa tertentu. Jadi bisa juga digunakan penelitian kuantitatif ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan subjek dan lokasi penelitian. Ini juga perlu kita tentukan. Subjek penelitian ini bisa berupa kelompok mahasiswa misalnya, komunitas kampus, atau pengguna media sosial tertentu. Lokasi penelitian sebaiknya familiar bagi peneliti. Jadi jangan ambil yang sulit dijangkau. Jadi yang cukup familiar saja dengan bagi peneliti ini. Misalnya ruang kelas, kantin kampus, grup WhatsApp mahasiswa, atau fenomena diskusi daring.
Jadi hal ini dapat memudahkan observasi dan mengurangi hambatan komunikasi ya teman-teman. Itu ya. Selanjutnya teman-teman, langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian mini sosiolinguistik ini adalah menyusun dan menggunakan instrumen penelitian. Jadi kita perlu menyusun dan menggunakan instrumen penelitian yang relevan, yang tepat ya. Jadi instrumen penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis ya. Dalam penelitian mini ini, instrumen yang digunakan bisa meliputi misalnya panduan wawancara. Jadi bagaimana panduan wawancara ini? Ya ini untuk menggali pandangan atau sikap bahasa responden. Jadi kita ada pedoman wawancara yang kita buat atau panduan wawancara yang kita buat untuk menggali pandangan atau sikap bahasa responden. Kemudian lembar observasi juga kita perlu melengkapinya atau menyediakan lembar observasi. Ini untuk mencatat bentuk bahasa yang digunakan dalam interaksi. Jadi supaya kita tidak kewalahan atau tidak lupa apa yang telah kita observasi. Jadi hasil observasinya itu kita perlu catat dalam dan digunakan dalam interaksi. Kemudian kuesioner sederhana. Jika peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif seperti jumlah responden yang menggunakan campur kode, ini kita bisa menggunakan kuesioner sederhana. Kemudian rekaman percakapan sebagai data linguistik yang dapat dianalisis kemudian. Jadi ini juga kita bisa mengambil rekaman baik video ataupun rekaman untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis ya. Kita lihat menurut Densil dan Lincoln 2018 ini dia menggunakan penggunaan berbagai instrumen akan meningkatkan validitas data melalui triangulasi. Jadi ini didukung dengan Densil dan Lincoln bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik ya perlu digunakan berbagai instrumen yang bervariasi untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi ya teman-teman. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi ini juga kita perlu melihat bagaimana teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui beberapa cara juga. Jadi ada beberapa cara untuk dilakukan. Yang pertama observasi langsung. Ini untuk mencatat perilaku bahasa atau perilaku berbahasa secara natural. Kemudian wawancara. Wawancara ini untuk memahami alasan penggunaan bahasa tertentu. Kemudian dokumentasi digital seperti tangkapan layar, screenshot, percakapan di media sosial. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita bisa melakukan survei singkat untuk mengetahui sikap atau preferensi bahasa ya. Langkah selanjutnya teman-teman, analisis data. Ini baru kita sudah memasuki analisis data ya. Analisis data ini dilakukan dengan menelaah hasil observasi yang telah kita lakukan dan wawancara. Hasil wawancara yang telah kita lakukan juga. Ini untuk menemukan pola dan makna sosial dari pengguna bahasa. Miles dan kawan-kawan itu mengusulkan 3 tahap analisis kualitatif. Jadi kita bisa merujuk pada apa yang dikemukakan Miles dan kawan-kawan ini pada 2014. Dia mengusulkan 3 tahap analisis kualitatif. Pertama, reduksi data. Jadi kita bisa melakukan reduksi data ini ya teman-teman. Kemudian penyajian data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Telah kita melakukan ini, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan teman-teman. Jadi dalam konteks sosiolinguistik, analisis ini dapat difokuskan pada bentuk linguistik yang seperti apa itu, misalnya kata, rasa, kalimat yang menunjukkan variasi. Nah itu bisa kita lihat ya pada bentuk linguistiknya. Kemudian konteks sosialnya, misalnya situasi, lawan bicara, tujuan komunikasi. Jadi kita juga perlu melihat konteks sosialnya ya. Kita dari situasinya, lawan bicaranya siapa, situasi dalam bentuk apa, lawan bicaranya siapa, tujuan komunikasinya apa. Kemudian faktor sosial seperti umur, status sosial, gender, latar budaya, dan seterusnya teman-teman ya. Kemudian fungsi penggunaan bahasa seperti solidaritas, prestais, identitas, itu teman-teman. Jadi setelah kita lakukan tahap-tahap di atas tadi, barulah kita melakukan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir ini adalah menyimpulkan temuan berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan.
Kesimpulan penelitian ini bersifat deskriptif dan kontekstual. Jadi ini bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena bahasa tertentu muncul di lingkungan sosial yang diteliti. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya pemilihan topik, instrumen, dan analisis data. Jadi kita sudah merangkak ke tahap selanjutnya, pemilihan topik, instrumen, dan analisis data. Kita lihat poin pertama. Teman-teman, pemilihan topik. Pemilihan topik ini merupakan tahap krusial dalam penelitian mini sosiolinguistik. Tapi harus relevan ya, harus relevan dengan konteks sosial mahasiswa. Misalnya pergaulan, komunikasi lintas daerah, atau penggunaan bahasa asing di kampus. Kemudian dapat diamati secara empiris. Jadi topik itu jangan sampai tidak dapat diamati, jadi harus dapat diamati secara empiris. Artinya, peneliti bisa memperoleh data nyata dari percakapan, postingan media sosial, atau wawancara. Kemudian mempunyai nilai akademis. Oke, thank you. Jadi, itu. Kemudian mempunyai nilai akademis dan sosial ya teman-teman, seperti menggambarkan perubahan sikap bahasa atau pergeseran budaya berbahasa di lingkungan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita pemilihan instrumen. Kita lakukan pemilihan instrumen. Pemilihan instrumen ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jangan sampai tidak relevan, tidak sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman. Jadi dalam penelitian ini mahasiswa dapat penelitian mahasiswa, dua instrumen paling praktis adalah yang paling praktis ini adalah wawancara semi terstruktur. Artinya apa? Ini untuk menggali sikap bahasa dan alasan penggunaan bahasa tertentu. Kemudian observasi partisipatif. Ini untuk mencatat fenomena bahasa yang muncul secara alamiah atau secara alami dalam konteks sosial. Jadi, jika penelitian dilakukan secara daring, tangkapan layar atau screenshot ini, tangkapan layar pada percakapan atau screenshot ini atau seperti komentar di media sosial, ini dapat dijadikan data linguistik. Instrumen ini efektif untuk menganalisis variasi bahasa digital, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kasus fenomena penggunaan bahasa media sosial itu bisa kita lakukan misalnya tangkapan layar atau screenshot ya. Kemudian setelah ini semua tahap-tahap ini setelah dilakukan, baru kita melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian sosiolinguistik skala kecil ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan model tematik, thematic analysis. Jadi peneliti mengidentifikasi tema utamanya yang muncul dari data. Misalnya penggunaan bahasa Inggris untuk menunjukkan status sosial, atau bahasa gaul sebagai simbol keakraban. Selain itu, peneliti dapat menggunakan teori sosiolinguistik klasik seperti yang diperkenalkan atau dipopulerkan oleh teori bahasa oleh Labov 1972, kemudian teori pilihan bahasa oleh Fishman 1972, code switching dan code mixing oleh Gempart 1982. Jadi ini semua analisis ini harus selalu dikaitkan dengan konteks sosial. Bukan hanya bentuk linguistik semata teman-teman ya, tapi harus juga dikaitkan dengan konteks sosialnya. Contoh penelitian ini di lingkungan mahasiswa misalnya. Kita berikan beberapa contoh, misalnya penggunaan campur kode bahasa Indonesia Inggris dalam interaksi mahasiswa di media sosial Instagram, atau bisa dispesifikkan lagi di sosial media apa, Instagram kah, Facebook, atau sosial media lainnya. Jadi kalau misalnya ini kita sudah anggaplah kita pilih satu topik ini, penggunaan campur kode bahasa Indonesia Inggris dalam interaksi mahasiswa di media sosial Instagram. Jadi kita bisa menyusun rumus masalah seperti misalnya bagaimana bentuk campur kode yang digunakan oleh mahasiswa dalam unggahan dan komentar di Instagram. Ini misalnya contoh rumus masalah seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa alasan mahasiswa menggunakan campur kode dalam konteks komunikasi daring misalnya gitu ya. Jadi setelah itu kita rumuskan tujuan penelitian misalnya mendeskripsikan bentuk dan jenis campur kode. Jadi ini salah satu tujuan misalnya yang kita mau rumuskan, mendeskripsikan bentuk dan jenis campur kode.
Kemudian menganalisis faktor sosial yang memengaruhi penggunanya. Nah, jadi itu misalnya ada dua rumus masalah yang telah kita rumuskan, yang telah disusun. Kemudian bagaimana metode penelitiannya? Misalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, data diperoleh melalui observasi terhadap 20 akun Instagram milik mahasiswa Universitas X misalnya ya. Jadi misalnya di mana kampusnya misalnya. Jadi menganaliti 20 akun Instagram milik mahasiswa di Universitas X selama 2 minggu misalnya. Seperti setiap postingan dan komentar yang mengandung campur kode dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Intrasentensial, intersentensial, dan text switching. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian instrumennya seperti apa? Misalnya lembar observasi digital untuk mencatat data bahasa. Jadi gitu ya teman. Panduan wawancara singkat untuk menggali alasan pengguna campur kode. Jadi itu ya. Analisis data dengan model Mills-Huberman 1994 ini bisa dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Jadi hasil menunjukkan bahwa mahasiswa sering menggunakan campur kode untuk misalnya menunjukkan keakraban dan gaya modern. Ini contohnya teman-teman ya, contoh dari penelitian ini. Menegaskan status sosial akademik, memperkuat makna emosional dalam komentar. Faktor dominan yang memengaruhi pengguna campur kode adalah pengaruh media global dan keinginan untuk menunjukkan identitas sebagai generasi digital. Temuan ini sejalan dengan pandangan Halmas 2013 bahwa variasi bahasa seringkali mencerminkan identitas sosial penuturnya, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini model penelitian yang kita lakukan, penelitian ini ya. Ini hanya sekedar contoh, teman-teman bisa mengeksplorasi, mengambil tema yang lain, mengambil topik yang lain untuk mengkaji yang relevan dengan topik sosial linguistik ya teman-teman. Jadi kesimpulan penelitian ini, penelitian menunjukkan bahwa fenomena campur kode di kalangan mahasiswa bukan sekedar bentuk penyimpangan bahasa, melainkan ekspresi identitas sosial dan simbol solidaritas komunitas digital. Penelitian semacam ini membantu mahasiswa memahami konsep sosiolinguistik secara aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan pada serial video singkat ini teman-teman, bahwa penelitian mini sosiolinguistik ini merupakan kegiatan ilmiah yang sederhana namun bermakna, terutama bagi mahasiswa yang ingin memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah kita uraikan tadi, mulai dari pemilihan topik, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga analisis data, mahasiswa dapat menghasilkan penelitian kecil yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu kebahasaan ya teman-teman. Nah, jadi selain itu, ini juga mampu meningkatkan kemampuan metodologis. Penelitian ini juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap keberagaman bahasa dan budaya. Nah, jadi dalam era digital seperti saat sekarang ini yang penuh dinamika linguistik, penelitian sosiolinguistik sederhana dapat menjadi jembatan antara teori di kelas dan realitas sosial di lapangan. Jadi kita tidak hanya mendapatkan teori dalam kelas pembelajaran mata kuliah sosiolinguistik, tapi juga kita langsung meneliti realitas sosial di lapangan, teman-teman. Oke teman-teman, semoga serial video singkat ini dapat menambah wawasan kita dan memperluas wawasan kita khususnya dalam kajian sosiolinguistik. Sampai jumpa pada serial video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.